Endang Setia, SPDI. Beliau adalah salah satu pembimbing di dalam Al-Madinah Haji dan Umroh. Sudah beberapa kali membawa jamaah haji kita, dan yang terakhir 2 tahun yang lalu membawa 112 jamaah. Tahun kemarin ganti oleh pembimbing yang lain 129 jamaah. Umroh tahun kemarin 2 kali ya Pak, membawa pembimbing, membawa jamaah. Jadi kami sengaja mengajak beliau untuk memperdalam mengenai keutamaan, mengenai tata cara umroh dan sebagainya, nanti akan dijelaskan. Dan saya mohon dijadikan langsung tanya jawab. Kalau tidak jelas mohon langsung dipertanyakan langsung saat itu. Kemudian yang kedua, sesudah tausiah kita akan menyelesaikan urusan administrasi dan perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini akan kami bagikan kopor, dan kopornya alhamdulillah sesuai dengan saran Bu Ani diperbesar Mbak. Nanti tidak seperti yang kemarin diperbesar, karena kami konsultasi dengan kawan-kawan yang lain. Hanya risikonya tidak masuk ke cabin, harus masuk ke bagasi. Semuanya seragam, insya Allah walaupun tidak mencolok tapi mudah dikenali. Kemudian sudah kami bagikan juga nanti luggage tag atau tanda pengenal kopor. Kami bagikan 5 lembar ya, 5 lembar besar. Itu untuk kopor yang kalau nanti beranak cucu. Nanti kalau beranak cucu di Mekah, kalau perlu tambahan tanda kopor nanti bisa dipakai itu. Kemudian juga ada luggage bag, handbag. Jadi tanda untuk tas tangan, tentengan. Kami bagikan 5 kecil-kecil. Siapa tahu di bandara karena sibuk dan sebagainya, terlepas dari tangan kita itu ada tanda-tandanya bahwa itu grup Al-Madinah. Kemudian juga bagi yang belum menerima mungkin kain seragam, batik, kemudian kain ihram, mukena, dan mungkin nanti kalau ada yang perlu ingin menambah mukena sudah dipersiapkan oleh Bu Eli. Nah, jadi itu acara kedua nanti. Kemudian acara ketiga ini sebenarnya fakultatif, monggo. Karena begini, ada jamaah kita yang dari Jakarta itu beberapa kali tidak pernah ikut manasik, dan nanti sore minta diberi manasik khusus, kelas khusus. Nah, akan kita mulai nanti mulai jam 2:30 sampai 4:30. Kalau mau ikut monggo, kalau enggak ada masalah. Itu fakultatif atau pilihan saja begitu. Nah, jadi monggo kalau supaya memperdalam nanti sore bisa ikut lagi. Karena ini mungkin adalah manasik yang paling akhir. Karena sesudah itu kita nanti komunikasi saja untuk sampai keberangkatan tanggal 19 Februari. Nah, sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang mempunyai BlackBerry nanti bisa bergabung dengan grup dari umroh bersama, atau kalau tidak nanti bertukar email untuk bisa dibagikan informasi melalui email, atau kalau tidak biasanya cukup dengan SMS atau telepon. Mungkin itu Bapak Ibu. Sebelum kita mulai tausiah, ada pertanyaan yang perlu dijelaskan? Kalau tidak, ya Pak. Insya Allah. Jadi tiketnya sudah kita PNR-nya itu sudah ada. Jadi kalau toh ternyata airline-nya yang nanti mau mengundurkan 1 hari atau setengah hari atau berapa jam, nah itu risikonya. Tapi insya Allah sudah ini. Oh ya, keingetan sekalian untuk bagi Bapak Ibu yang perlu surat keterangan untuk izin cuti, nanti hari ini bisa diselesaikan. Ya, nah ada Pak Sukirman ada dari Tegal, terus kemudian mungkin siapa adik? Nah, Bu Ning nanti juga Pak Amir direktur utama tapi cuti sama siapa? Sama
Oke. Sama dirinya sendiri. Ya, baik itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Al-mukarramun wal mukarramat, calon tamu Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kesepuhan pimpinan Al-Mukarram Bapak beserta Ibu Hajah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama kali mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah bahwa pada pagi hari ini kebetulan dari jalan tadi diawali dengan rintik-rintik hujan bahkan agak besar, dan mudah-mudahan hujan yang turun menjadikan awal barokah untuk kita semua. Sholawat beserta salam malirah kita sampaikan ke baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sholawat kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, dan senantiasa mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul jaza mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal mukarramat, wabil khusus tamu Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan sekaligus dipimpin keberangkatan sama Ibu dan Bapak pimpinan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan di perjalanannya, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, walaupun ada bahasa ya tak kenal tak sayang udah tadi disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan mungkin awal akhir yang utama bukan kita semua kumpul di sini, tapi mudah-mudahan kita nanti di yaumul jaza bisa bertemu dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, Allah menyampaikan dalam sebahagian surat Al-Hajj bahkan Al-Baqarah, manusia tugas di alam dunia, hidup di alam dunia. Allah menyediakan sesuatu segala yang ada di alam dunia untuk semua manusia supaya mendorong manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mulai berangkat dari awal, dari rumah masing-masing sampai ke tempat tujuan ke sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengpidang-pidang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, saya akan mencoba dalam pertama yaitu kaifiat atau tata cara ibadah umroh. Kaifiat atau tata cara ibadah umroh. Umroh adalah
Ibadah umroh adalah ibadah yang dilaksanakan dengan berihram dari mikot. Nanti insya Allah akan diperagakan dan dari mana mulai kita mikot. Kemudian tawaf, sa'i diakhiri dengan tahallul. Sebetulnya apa diharuskan ada manasik, Bu Bapak? Jangankan kita melaksanakan haji, jangankan kita melaksanakan umroh, coba ibu dan bapak rasakan, termasuk oleh saya sendiri, sembahyang yang biasa dilaksanakan satu hari, satu malam berapa waktu, Pak? 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dengan jumlah rakaat adalah 17 rakaat. Saya ngambil contoh, jangan yang banyak-banyak rakaatnya, 2 aja subuh. Sembahyang subuh itu cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan di daerah sendiri, tapi tetap Pak, ya Bu, rasakan ada yang keliru dan kelewatan. Ini sholat subuh 2 apa 1? 2 apa 1? Kadang-kadang ibu dan bapak ambil berapa? 1 aja lah begitu. Apalagi melaksanakan umroh dan haji, tidak dilaksanakan 1 hari sekali, seminggu sekali, 1 bulan sekali, mungkin 1 tahun sekali, sampai sana mungkin seumur hidup sekali, Bu. Tetap kita sering lupa, sering kita salah, apalagi dilaksanakan bukan di tanah air, di tanah orang, yang mana kita melaksanakan kebajikan 1 berlipat ribu ganda dilaksanakan di tanah suci. Mudah-mudahan saya berdoa semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1, Bu, ya ini niat atau berihram dari mikot. Nanti ya, kalau saya kodok dulu dari dulu, kalau kita berangkat pertamanya datangnya ke Madinah, insya Allah mikotnya dimulai dari Bir Ali. Dulu Bar Ali ya, Bir Ali itu satu masjid yang besar, tempat wudhunya banyak, ya, berapa sekitar, mungkin nanti sama Bapak yang lebih tahu perjalanan, sekitar 4-7 kilo perjalanan dari kota Mekah untuk Madinah untuk ke Bir Ali. Nanti di sana ibu bareng-bareng niat umroh, terus ibu nanti berangkat, nanti dulu 1 dan niat dari mikot. Disunatkan sebelum mikot nanti harus mandi besar dulu, ambil wudhu dulu, terus sembahyang dulu. Dianjurkan sebelum ibu berangkat ke Masjid Bir Ali, kalau dari Madinah dianjurkan mandi besarnya di hotel atau di Madinah. Kenapa anjuran di sana, Bu? Jangankan haji, umroh itu penuh di masjid. Kalau di kita di Indonesia, masjid di Indonesia besar bangunannya, tetapi isinya sedikit, ya Pak ya. Di Mekah itu masjid bangunnya besar, isinya padat, Pak. Karena membangun masjid di tanah air, di tanah sendiri, bagaikan membangun kalau kita masuk ke lahan-lahan, pada mau dari sayah semen, dari sayah besi, dari sayah genteng, ternyata disuruh mengisi masjid, nggak mau. Baru kita ingin membangun persis seperti kita membuat liang lahat. Lanjutkan, yang kemudian langsung dilaksanakan tawaf. Nanti berapa kali? Nanti Bapak yang dibaca putaran pertama, kedua sampai ke-7 kali. Lalu dilaksanakan sa'i. Sesudah sa'i diakhiri dengan tahallul. Jadi berapa, Pak? 1 niat dari mana? 1 berihram dari mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul berapa? Tawaf, lalu sa'i, sesudah sa'i tahallul. Nanti diperinci satu-satu pengertian ibadah umroh. Dilangsungkan ya. 1, wajib umroh. Ada wajib
ada seterusnya. Kita harus beda dengan syarat. Kalau syarat ma wajaba wastamaro, ma wajaba wastamaro, sesuatu yang harus ada dari awal sampai akhir. Saya contohkan satu-satu. Dalam tata cara ibadah atau sembahyang dianjurkan syaratnya harus suci. Harus kita punya adat. Dari mulai kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sampaikan salam, kita harus punya hadas. Itu namanya syarat. Ini wajib. Satu, umroh itu ada dua macam. Satu, ada umroh wajib. Dua, ada umroh sunat. Umroh wajib, umroh yang baru pertama dilaksanakan, atau umrohul Islam. Barangkali Bu, saya tanya, ada yang sudah melaksanakan haji Bu? Alhamdulillah. Berarti ini udah berapa kali melaksanakan umroh. Nah, umrohul mana? Umroh yang pertama dilaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu baru pertama melaksanakan umroh. Yang kedua, umroh yang dilaksanakan karena nazar. Bapak misalkan, saya kalau nyampe umur sampai 2013 saya akan umroh. Itu termasuk apa? Umroh nazar. Maka hukumnya wajib. Atau kalau anak saya diterima di perguruan A, kalau anak saya diterima di departemen A, saya akan melaksanakan umroh dengan anak saya. Maka itu termasuk umroh wajib. Yang kedua, umroh sunat ialah yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya, dan bukan karena nadar. Jadi sebaliknya mana? Yang pertama. Jadi Bapak udah kedua kali, udah ketiga kali, tidak termasuk nadar. Bapak dan Ibu ingin melaksanakan umroh. Kenapa Bu? Terasa punya HP kalau nggak dicas kan? Apa tuh? Kalau HP nggak dicas, itu kan. Nah, makanya kita ibadah juga seperti itu, yang dirasakan saya. Dirasakan saya, kalau mau ke masjid di sini sekian giring sekian orang. Kalau kita mau berangkat ke pengajian sekian orang. Tapi nanti kalau lihat di tanah suci, baik di Masjid Nabawi di kota Madinah, apalagi termasuk di kota Mekah, itu orang berbondong-bondong bagaikan orang berangkat ke mana? Ke itu Pak, apa kalau di Jakarta itu ke Monas itu. Rame Pak, apalagi seperti tahun baru kemarin. Udah menunggu dari berapa jam, kita ingin menunggu dealnya jam sekian tanknya tahun baru pertama. Itu seperti melaksanakan sembahyang Bu. Rasakan Bu, Bu sudah melaksanakan di tanah air sini. Sebelum waktu duhur, Ibu udah berangkat dari mana? Dari rumah ke masjid. Udah pernah berangkat belum? Jarang ya. Jangankan Ibu Pak, yang berbicara juga jarang. Kecuali kita untuk hari Jumat. Nah nanti Ibu dan Bapak bisa laksanakan Bu. Daya tariknya, magnetnya untuk ibadah, untuk melaksanakan ibadah, baik di Masjid Nabawi termasuk di Masjid Haram, itu daya tariknya besar dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah di tanah air. Makanya itu kita kenapa? Untuk dicasu, lalai ibadah, rasanya malas. Jam 3 mau ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu sudah menunjukkan jam 3 lebih 40. Bu bangun. Bu, suka ada yang mendengar situ? Ada. Kedengaran sama kita sepertinya. Kedengaran. Suka kita bangun. Susah. Tapi kalau kita laksanakan nanti di tanah suci, bukannya mendengar yang adzan awal, kita udah berangkat duluan. Itu rasanya. Diteruskan. Seterusnya. Waktu sewaktu-waktu di luar menunaikan ibadah haji. Jadi waktunya peluang untuk melaksanakan umroh luas Pak. Kecuali mana? Di luar menunaikan ibadah haji. Berarti tanggal berapa? Perkiraan tanggal 9. Dari 8 ada 9 karena kita berangkat ke Padang Arafah. Tanggal 10 karena ukuf teras mana? Tanggal 11 ya. Itu semana di waktu haji tidak kita bisa melaksanakan ibadah haji. Seluar daripada itu bisa semacam mana? Kita yang akan berangkat nanti bulan
Februari. Nah, itu kan masih luas. Bahkan dari mulai Syawal tanggal 1. Kalau dalam nanti ada mikot jamani untuk haji udah masuk. Nah, untuk dilaksanakan umroh itu luas. Selanjutnya syarat, rukun dan wajib. Yang tadi saya sampaikan syarat, rukun dan wajib. Kalau syarat ma wajaba wastamaro tadi. Dari mulai kita berangkat syarat sampai pulang ke tanah air itu syarat harus ada. Contoh 1, syarat umroh Islam. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban umrah seseorang. Berarti tidak sah atau tidak jadi apanya? Umrohnya. Kalau ibu dan bapak nadar, maka wajib kembali lagi ke sana. Berarti membuang uang berapa uang? Sekitar 10 juta sia-sia. Karena umrohnya tidak sah, tidak jadi. Beda dengan sah tetapi harus kita bayar. Dan ini kan termasuk pada syarat. Seperti ini Islam. Mohon maaf ya, kita kan uang Islam. Di sana lagi melaksanakan umroh. Nauzubillahi min dzalik. Itikad kita mawur kemana punya kepercayaan selain Allah, berarti orang kufur. Maka itu bukan harus kita dibayar dengan dam, tetapi tidak sah apanya? Hajinya. Yang kedua, balik. Alhamdulillah kelihatan ini pada semua udah balik. Kenapa anak-anak banyak yang melaksanakan umroh punya pahala, Pak? Nah, ini yang ditanyakan ya. Sebetulnya orang yang belum dewasa atau balik melaksanakan umroh punya pahala, tetapi pahalanya bukan untuk dia, tetapi untuk kita, untuk orang tuanya. Jadi Pak jangan menyesal ya. Jangan menyesal bapak dan ibu untuk memberangkatkan anak yang belum balik. Tetap pahala untuk ibu dan bapak, insya Allah ada pahala buat ibu dan bapak. Kenapa? Karena belum balik. Sesudah balik, kalau minimal dalam aturan ya, laki-laki sudah berumur 15 tahun, makanya sembahyangnya wajib, puasanya wajib, ibadah-ibadah wajib mulai tertanam terhadap anak karena sudah memenuhi balik atau dewasa. Kedua, anak berakal sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan hanya sehat di sini sampai sana, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, merdeka atau bukan budak, Bu, yang dinamakan kalau dalam kitab itu abid bahasanya. Kenapa, Bu? Abid itu, budak itu tidak boleh berangkat kemanapun tanpa izin siapa? Sayyid atau tuan. Nah, sekarang Bu tidak ada di sana. Apalagi di kita, Indonesia tidak ada. Maka abid itu kalau saya lihat dalam aturan, mau kerja uangnya tidak dikasihkan sama abid, tapi dikasihkan sama tuannya. Seperti kita memiliki kuda, kuda dikerjakan, upahnya nggak dikasihkan ke kuda, tapi dikasih yang punya. Sesudah dapat uang, dibelikan kenapa? Kena makanan, dibelikan kenapa? Pecut, dipakai negel dia. Itu abid seperti itu. Makanya di sini syarat umroh merdeka atau bukan abid. Kalau merdeka bebas mau kemana mau kemana. Apunten Pak, mungkin suami atau istri kan nggak boleh, itu harus minta izin sama siapa? Sama suami. Kalau tidak izin jangan, kalau sunat. Tetapi kalau ibu mau sembahyang kata suami jangan, itu mau tentang. Nah, maaf ya, misalkan ibu dan bapak mau melaksanakan saum sunat Kamis atau Jumat, bapak tidak mengizini walaupun ibadah jangan, karena itu hukumnya sunat. Tetapi kalau wajib tidak boleh, udah aja laksanakan. Yang kelima, istitoah atau mampu. Banyak Bu, mampu punya ongkosnya, mampu fisiknya, mampu manasiknya, selamat aman di perjalanannya. Banyak itu bahasa istitoah. Alhamdulillah administrasi udah kelihatan, Ibu hampirkan 99% administrasi sudah tuntas. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilanjutkan kedua rukun. Syarat rukun. Kedua ini udah urusan rukun. Rukun umroh.
Rukun adalah bila salah satu rukun umroh ini tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah. Rukun. Berarti kalau ibu meninggalkan yang ini, yang empat yang tadi saya sebutkan, maka tidak sah. Satu, niat ihram. Niat ihram. Nah, di sini kalau haji, kalau haji nawaitul hajjah. Ini kalau umroh, nawaitul umrota atau labbaik Allahumma umrota. Boleh dibuka dalam buku halaman 2, Pak. Boleh dibuka di dalam buku halaman 2 yang paling bawah. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ada dalam buku di halaman 2 di bawah yang gede, bukan yang kecil ya. Yang gede. Coba Bu, saya bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma Umratan. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma Umratan. Satukan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau ada satu lagi, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Atau yang tadi, labbaik Allahumma umratan. Kalau Bu mengucapkan dengan lisan, hukumnya sunat, yang wajibnya di dalam hati. Niat kita melaksanakan umroh. Kata bapak, aduh susah kita baca Arabnya. Labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma umrotan, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha. Susah. Udah aja dalam hati kita niat melaksanakan umroh. Niat kita melaksanakan umroh. Atau lebih baik yang ini dibacakan dengan lisan, labbaik Allahumma umrotan, atau bahasa labbaik Allahumma umrotan dibaca di dalam hati. Ingat Bu ya, jadi hukumnya membaca dengan lisan labbaik Allahumma umrotan itu sunat, wajibnya di dalam hati. Innamal a'malu bintu. Bapak udah tahu kan, sesungguhnya niat itu tertanam di dalam hati. Jadi ingat, jangan ucapan cuma lisan, Allahumma labbaik Allahumma umratan, tapi di dalam hati kosong. Mendingan di dalam hati membacakan labbaik Allahumma umratan daripada lisan membaca hati tidak. Lebih baik mana? Lisan membacakan labbaik Allahumma umratan, hati membacakan juga labbaik Allahumma umratan, atau kita niat kita melaksanakan umroh. Yang kedua tawaf. Nanti insya Allah tata cara tawaf akan dilaksanakan. Sekarang apa nanti? Hitungan dulu. Dilanjutkan dulu. Dilanjutin dulu ya. Nah, nanti itu. Nanti tata niat dan pelaksanaan niat. Yang kedua tawaf. Boleh dibuka itu dalam buku ada. Yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad. Tawaf itu bagaikan sholat. Nanti ada tata caranya. Harus punya abdah suci, atau seterusnya harus menutupi aurat. Cuma di dalam tawaf boleh berbicara, dibolehkan berbicara. Tetapi walaupun dibolehkan berbicara, jangan berbicara yang lain-lain. Lebih baik mana? Diganti dengan tasbih, tahlil, dan tahmid. Bu, jangan sampai kita lagi laksanakan tawaf. Ingat kata bapak, ingat itu. Lagi tawaf,
Mah, tadi saya lihat di jalan ada teko yang kuning, nanti beli ya. Ayo lagi melaksanakan tawaf. Bisa seperti itu, walaupun boleh, tetapi ya Pak, lebih baik kita berdoa. Keduanya, Pak, keduanya di dalam umroh termasuk haji tidak ada rukun qauliyyi. Sorry. Di dalam umroh dan haji tidak ada rukun qauliyyi, dalam arti tidak ada bacaan yang wajib dibaca sekitar melaksanakan umroh. Tidak ada. Bapak berangkat dari Jakarta tidak membaca apapun, sampai pulang tawaf tidak membaca apa-apa, pulang tidak menata dari sa'i tidak membaca apa-apa, boleh sah-sah saja. Tetapi buat apa kita melaksanakan ibadah? Ada yang bisa Bu, untuk putaran pertama nanti Robbana atina fid dunya hasanah, yang kedua Robbana atina fid dunya hasanah, sa'i pun ke satu Robbana atina fid dunya hasanah, kedua Robbana atina fid dunya hasanah. Mungkin ibu dan bapak punya titel apa namanya, umrohnya umroh Robbana, hajinya Robbana, karena yang dibaca itu daripada apa? Bapak berbicara, menceritakan bisnis, menceritakan oleh-oleh, lebih baik mana diam saja. Nah, daripada akhirnya jadi itu tawaf boleh apa berbicara, tetapi jangan berbicara yang jelek. Lebih baik kita baca tahmid, tahlil dan takbir. Yang gampang aja Pak. Subhanallah. Yang pertama, subhanallah, 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 hati benar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja ya. Kalau tidak bisa, untung kita disediakan untuk putaran yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Selanjutnya dilaksanakan apa? Sa'i, yaitu mana diawali dari Sofa ke Marwah. Sa'i berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa. Berapa kali Pak, Bu? Berapa kali? Sama 7 kali. Nanti ketika pas udah melewati lampu hijau, lari kecil, Rabbikfir warham wafu watakaram watazawwaj innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antal azizul akram. Rabbikfir warham nanti disunatkan untuk bapak lari kecil, untuk ibu jalan biasa. Sesudah sa'i tahallul, yaitu namanya gunting rambut, paling sedikit mengambil rambut 3 helai. Boleh Bu dicabut, boleh diambil dibakar apa tuh, boleh ya. Tetapi yang baik di mana? Digunting. Dianjurkan menggunting rambut yang sudah melaksanakan umroh. Jadi bapak belum, jangan menggunting rambut. Sebaiknya bapak dulu digunting. Sesudah digunting bapak baru ke lain orang lain bisa. Bagaimana caranya? Bu, Pak, nanti banyak yang sudah melaksanakan umroh. Nanti mohon aja kepala kita, nanti akan ada yang menggunting. Sudah gitu, bapak boleh laki-laki dan laki-laki, boleh laki-laki ke perempuan asal ke suami. Jangan orang lain. Nanti tata caranya nanti dilaksanakan. Jadi jangan begitu sudah beres dibuka langsung kerudung, buka aja digunting. Jangan. Lebih baik dikodok dari belakang. Sudah ya. Ini kelima apa kelima? Tertib. Tertib itu dari awal niat dulu, tawaf dulu, sa'i dulu, tahlul baru tertib. Jadi kalau bapak sebelum melaksanakan sa'i sebelum tawaf sa'i dulu, misalkan sa'i dulu, sesudah sa'i maka sa'inya tidak dihitung. Maka sesudah apa? Sesudah tawaf harus melaksanakan apa lagi? Sa'i lagi, karena tidak tertib. Di tertib ini gini. Bapak satu apa? Niat sudah. Sesudah niat kita tawaf. Sesudah tawaf kita sa'i. Sesudah sa'i tahlul. Sesudah tahlul barulah namanya tertib. Jadi kalau ibu dan bapak mendahulukan sa'i sebelum tawaf, begitu masuk Masjidil Haram, bukan tawaf tapi langsung ke sofa untuk melaksanakan sa'i. Sesudah sa'i turun tawaf, nah dilanjutkan tawaf, maka itu sa'inya tidak sah karena tidak mana mendahulukan tawaf. Berarti sudah tawaf baru apa lagi? Sa'i lagi. Dilanjutkan ya. Umroh. Nah ini wajib, jangan wajib. Bila wajib umroh tidak dilaksanakan, maka ibadah umrohnya tetap sah.
Ada nanti tata cara nanti tata cara saya tata cara niat tawaf nanti saya mau diperinci satu-satu dulu ya. Wajib, syarat dan rukun. Wajib, syarat dan rukun ini kebetulan wajib umroh ya. Nama wajib ya. Wajib itu bila mana wajib umroh tidak dilaksanakan, maka ibadah umrohnya tetap sah. Jadi bila mana salah satu kewajiban tidak dilaksanakan oleh ibu dan bapak, tetap apanya? Sah apanya? Umrohnya, tetapi harus membayar dam. Kata kita mendadak dam itu apa? Denda. Bapak dan ibu kalau mau ke Tasik, ke Bandung atau ke Tasikmalaya boleh tidak mau punya SIM, tetapi kalau ada razia wayahna kena apa? Denda. Ini mah tidak ada razia pun tetap kita melaksanakan dam. Kalau mana kewajiban umroh ada salah satunya yang tertinggali oleh ibu. Satu diantaranya berihram dari mikot. Nanti ihram itu pakai pakaian nanti. Bu, tidak pakai pakaian ihram, tidak berihram dari mikot. Mungkin lupa, mungkin apa bu? Tetap ibadah hajinya ibadah umrohnya sah, tetapi harus bayar dam. 2, tidak berbuat yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Bu, kalau lihat saya tuh antara wajib umroh dan haji hampir sama kewajiban sama. Nih, tidak boleh yang tidak berbuat yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Contoh bu, kita udah niat dari mikot, udah kita ganti pakaian, lalu kita di perjalanan, contoh menggunting apa? Rambut. Atau kita menggunting rambut atau menggunting kuku. Atau kita apa? Berbuat pasek. Itu sah apanya? Umrohnya. Tetapi ibu dan bapak harus membayar dam. Berapa damnya? Nanti ada damnya. Kan? Apa memotong apa? Kalau punya uang memotong apa domba gitu atau gibas, atau boleh diganti dengan apa makanan atau berpuasa. Ini nanti ada dam takhir. Kita boleh memilih gitu. Teruskan. Nah, nih pelaksanaan umroh. Nih baru pelaksanaan umroh. Pelaksanaan umroh 1 bersuci. 1 bersuci. Bersuci 1 mandi. Mandi biasa bu. Mandi biasa, tidak mandi pun nggak apa-apa. Mandi niat adus aja. Niat adus terus berwudu. 1 bersuci itu mandi besar. Disunatkan adus mandi besar dulu sebelum kita melaksanakan umroh. Bapak suka sama ibu kasih gambaran kepada kita. Jadi sebaiknya mandi itu mandi besar, jangan di Bir Ali. Kalau kita berangkat dari Madinah, barangkali ibu akan ke Madinah dulu, ke Mekah dulu. Nah, udah gambaran, kita berangkat dulu ke Madinah. Nanti di Madinah ibu dan bapak akan diberangkat ke Bir Ali. Jadi mandi besarnya jangan di Bir Ali. Kenapa? Tempatnya mungkin banyak, tetapi orangnya banyak. Keduanya, bu, nggak tenang lah gitu. Akan diburu-buru waktu. Mana teman? Yang lain udah sembahyang, kita masih mandi. Ketiganya repot kita untuk mengganti baju, untuk mengganti pakaian. Nah, kalau kita sudah melaksanakan mandi di hotel, mau ini contoh ini hotel. Nah, ini misalkan apa hotel ya. Jadi mandi besarnya dilaksanakan di hotel atau tempat penginapan kita. Yang kedua berwudu. Nah, ini boleh wudu bu. Anjuran saya nggak ada salahnya. Kita misalkan dari hotel punya abdas atau wudu, lalu kemana datang ke Bir Ali atau Abar Ali, kita melaksanakan wudu lagi, nggak ada salahnya. Itu, jadi nggak ada, kalau wudu nggak ada salahnya. Tetapi, nah ini untuk melaksanakan wudu boleh di mana? Boleh di pondokan atau di hotel, boleh di mana? Di Bir Ali. Tetapi walaupun sudah di hotel kita melaksanakan wudu bu,
Jangan kita nggak wudhu di mana di Bir Ali, takut kita sama suami istri berpegangan kan batal. Atau kalau sudah tua banyak penyakit ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu kali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tadi kalimat talbiyah, yang ini apa kalimat sholawat. Satu lagi ditambahan berdoa. Doa sapu jagat. Rabbana atina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di atas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini Bu, dengar ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Yuk sampai sini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal wa na'udzu bika min sakhatika wan. Ini mah tidak apa Bu, udah biasa. Karena yang diminta Ibu dunia hasanah, akhirah hasanah. Dunia jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak, suami yang ganteng gitu. Mana wa akhir hasanah, mana kenikmatan surga. Wa qina adzabannar. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka. Satu lagi Bu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba rangkum di atas. Labbaik. Labbaik dari itu dari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu selama di perjalanan perbanyak mana bacaan talbiyah, bacaan sholawat dan doa. Dilanjut terus Bu sampai Ibu mana
nyampe melihat Ka'bah atau Baitullah. Ibu dan bapak beberapa langkah dari mana pintu masjid ke depan melihat Ka'bah sambil berdoa. Bu, saya lihat dari ayat Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a linnasi laladi Bakkah. Bukan Makkah tapi Bakkah. Kenapa dibilang Bakkah? Bakkah itu nangis, Bu. Jadi Mekah itu lautan nangis. Bu, pernahkah ibu di tanah air sembahyang menangis? Pernahkah berdoa menangis? Pernah. Suami tidak pulang udah 4 bulan. Kelihatan dari mukanya. Bu, saya juga punya istri, Bu. Suka ngeluh, saya nangis karena abang tidak pulang. Bang Toyib barangkali, Bu. Nah, ketika ibu melangkah melewati mana ke masjid, nanti ibu akan melihat Baitullah yang kita nantikan setiap melaksanakan sembahyang, mustaqbilal Ka'bah atau mustaqbilal kiblat. Nanti ibu bisa terlihat oleh mata sendiri apa yang kita harus laksanakan. Ketika pertama melaksanakan Baitullah harus berdoa ini. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wazid man karromahu mawazid man syarrafahu wa azzomahu wa karromahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron. Bu, biasanya tadi sudah sampaikan yang dirasakan saya, doa udah mawur kemana duluan menangis. Apa yang kita harus baca? Alhamdulillah kita udah sampai ke tanah air, udah bisa melihat Ka'bah. Ikuti belakang, Bu. Ibu dahulu mana meneteskan air mata. Yang saya rasakan, mungkin Bapak juga udah berapa kali melaksanakan baik umroh maupun ibadah haji, tetap melihat Ka'bah, air mata akan menetes. Apalagi Pak, kita menyentuh Ka'bah sambil megang. Bu, tetapi kalau ibu dan bapak lagi berdoa di hadapan Ka'bah, ibu jangan amin di belakang. Amin, amin. Dengarkan ikut doa. Takut apa? Takut bapak doa menyalahgunakan. Doa di hadapan Ka'bah, bapak mana minta istri yang kedua, ibu amin di belakang. Amin, amin gitu. Bu, datang ke tanah air punya 2 istrinya, ibu marah. Kalau coba Pak gini, kan ibu yang kemarin amin, bapak yang berdoa, siapa yang salah? Bapak dengarkan lagi doa bapak. Lagi doa, lanjutkan kan? Sesudah ibu melihat Ka'bah sambil berdoa, berjalan Bu untuk ibu melaksanakan melintasi maqam Ibrahim sambil berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bu, kalau ini saya, kalau ibu dan bapak lewatnya mungkin dari tadi Babul Patah atau ini mungkin tidak melewati maqam Ibrahim. Kalau dulu yang dinamakan melewati mana Babul Salam, mungkin ibu dan bapak akan melewati maqam Ibrahim, tergantung nanti yang bawa. Lanjutkan. Sesudah melewati ini maqam, bukan maqam itu makam seperti apa? Makam itu, tapi ini bekas tapak. Nah, nanti bapak yang jelaskan itu silsilahnya. Dilanjut. Bapak Ibu, untuk persiapan makan siang mohon dipesan dari sekarang, dan Mbak disebutkan namanya Mbak nanti, jadi ini pesanan siapa, jadi biar mudah ini. Monggo silakan.
Lanjut 9 tawaf. Nah, tadi udah kita melaksanakan niat ya, ihram. Lanjut kita tawaf tempat wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi setiap perjalanan sa'i diawali dari mana? Perjalanan ke-1, ke-2 sampai ke-7 diawali dengan takbir, Bu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzama hazza wa hazamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Ibu berjalan beberapa meter berjalan, ibu nanti di atas dan di samping ada lampu hijau ya, ada lampu hijau atau pal hijau. Disunatkan dan dianjurkan untuk laki-laki setiap melintasi di antara 2 pilar hijau. Bagi pria hendaklah berlari-lari kecil, dan bagi wanita cukup berjalan biasa sambil berdoa. Pak, untuk Bapak sambil nih, Robbikfir warham wa'fu watakarrom watazawwaz amma ta'lamu innaka malatam innaka antal azizul akram. Sebelum mana melewati ini terus baca doa Robbikfir warham wa'fu. Sesudah mana pas batas lampu hijau, biasa lagi doa yang tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabir. Terus berjalan. Ketika ibu dan bapak akan nyampe ke Marwah, nanjak sedikit, dianjurkan doa yang tadi, innas sofa wal marwata min sya'airillah paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dugi dan nyampe ibu kemana? Ke Marwah ya. Sesudah ke Marwah sebaiknya berdoa dulu menghadap ke Ka'bah. Lalu mana? Berjalan untuk putaran atau perjalanan kedua. Mana doanya? Yang tadi Allahu akbar. Sama, Bu. Awal doa diawali dengan takbir. Dilanjutkan kedua, ketiga berbeda. Ada doa Allahumma habib ilainal imana. Ada alona Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Bu, kalau tawaf diawali dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar. Kalau saya beda, diawali di bukit mana, Bu? Sofa, diakhiri di bukit Marwah. Itu bedanya. Sama 7 keliling tawaf. Berapa kali untuk sa'i? 7 sama. Cuma yang tadi dihitungnya ke bawah, dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, dari Sofa ke Marwah 3. Berarti diawali di Sofa, nanti akhirnya 7 ada di mana? Di Marwah. Marwah, Bu. Maaf ya, Sofa, Marwah berapa? 1. Marwah, Sofa 2, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya 7 di mana? Di Marwah. Gitu ya. Jadi 7 di mana? Nanti perjalanan berapa kilo? Nanti sama Pak disampaikan. Teruskan. Sesudah ibu melaksanakan sa'i 7 apa? Nah, ini Bu, lihat banyak, Bu. Nih, di belakang masjid juga bagus. Bukan di luar. Kata Bapak dulu. Abah, pilar hijaunya. Testing ada. Nah, ini ya. Ini ya. Lampu hijaunya mana? Ini, enggak masalah. Ini seberapa jauh? Coba lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi belanjanya? Oh, belum. Nggak ada. Kembali tadi. Ini Bu dari belakang, Bu. Oh, dari belakang. Dari belakang. Nah, ini dari belakang. Nih, dilihatnya.
Insya Allah kalau nggak salah nih kelihatan hijau sedikit, mungkin. Jadi Bu, dari udah kelihatan nanti Bu, di atas ada neon seperti ini, cuma hijau. Di samping juga ada hijau, di atas hijau, keras mana hijau. Beberapa meter di sana ada lagi, seperti ini aja. Seperti lampu yang ini dan lampu yang itu. Mana dari mulai lampu hijau ini kita sambil lari kecil untuk bapak-bapak. Rabikir warham wabu watakar memotong rambut. Dengan selesainya bercukur atau memotong rambut, maka selesailah pelaksanaan umroh. Cuma sakit tuh sedikit, jadi bisa dihitung dengan tangan. Itu satu, niat ihram tadi. Kedua, tawaf. Ketiga, sya'i. Kelima, tahalul. Keenamnya tartib. Tartib tidak dibicarakan karena sudah di awal 1, 2, 3, 4 barulah 6. Bercukur tadi, lanjutkan sambil nih mencukur, menggunting rambut paling sedikit 3 helai adalah salah satu unsur amalan ibadah manasik haji dan umroh. Jadi gak usah banyak Bu, cuma 3 atau digunting. Kalau ibu mau bapak mau digunduli atau dicukur, hendaknya keluar banyak Bu, pemangkas rambut. Kalau salah 10 real gitu berapa ya? 10 real apa 15 real ya Bu ya sekarang ya? Kalau potong rambut berapa sekarang, 10 atau 15? Oh, 10. Kalau digunduli 10 ya? Digunduli 10 Pak. Kalau cukur biasa 15. Kalau ada nggak ada pulang, udah aja kayak cukur lagi gitu. Bu, semuanya Bu cukur kenanganmu gitu. Membuang mana? Membuang rambut yang kita di tanah air banyak berdosa. Di sana dikikis, dibersihkan. Mudah-mudahan pulang kembali ke tanah air, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi. Nah, ini doa menggunting rambut. Allahumma ayo ikuti. Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Mudah-mudahan setiap satu rambut akan dijadikan nuron, cahaya nanti di poe kiamat. Barangkali Bu dari awal sampai akhir mudah-mudahan. Jikalau ibu dan bapak kurang mengerti, nanti dari belakang karena ada yang mau dilanjutkan sama nih Pak Ustadz nih, guru saya juga nih. Terima kasih Bu, mudah-mudahan tidak mengerti nanti ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti begitu misalnya jam 4 harus berangkat dari rumah, sholat safar di situ. Sehingga pada waktu kita keluar dari rumah itu dalam keadaan berwudu. Gitu ya. Kalau pamit sama suami gimana? Kenapa? Karena di sholat safar kita pamit. Ya. Wudu lagi. Wudu lagi. Rasulullah itu tidak pernah tidak berwudu, tidak pernah tidak bertoharoh. Jadi keadaan wudunya 99% dibanding dengan 1% tidak berwudu, itu Rasulullah. Jadi ini hanya sharing saja. Biasakan berwudu dan selalu mempunyai wudu. Sebab Rasulullah menyampaikan kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak berwudu itu agak repot. Lebih baik kita meninggal dalam keadaan bersuci. Ya, kira-kira begitu. Mengapa itu? Ada yang menyarankan kalau misalnya tempat menginap kita ini agak jauh, seperti kita ini kan agak jauh jalannya ke masjid ya. Itu ada yang menyarankan kalau ingin menjalankan sholat duha, jadi setelah sholat subuh menunggu sampai sholat duha. Menurut Pak D bagaimana? Ya baik. Ini ada persoalan ukhrawi dan persoalan manusiawi. Begini, persoalan ukhrawi saya menjawab betul gitu. Betul, tunggu sampai waktu matahari sepenggalah istilahnya ya. Jadi di mana duha itu bisa dimulai. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa kita berhadapan dengan hotel dan catering.
catering yang menyediakan makan pagi itu adalah sesudah sholat subuh sampai jam 8 pagi. Nah, jadi ini ada persoalan. Bisa saja suatu waktu boleh sholat duha di Masjid Nabawi atau di Al-Haram, tetapi resikonya adalah berpesan dulu berapa orang. Makanan jangan diberesin, akan disisakan. Resikonya nanti tidak dalam bentuk prasmanan, tapi dalam bentuk sudah paket, begitu. Itu Pak. Ini nih jawaban saya dua. Ini karena saya berhadapan dengan kita sebagai manusia yang berhadapan dengan manajemen, dan kita berhadapan dengan Allah kaitannya dengan waktu-waktu yang afdol. Gitu. Mangga lagi, silakan. Nanti sebentar lagi akan dibagikan koper, dan kemudian tentengan. Ada yang batik, yang belum ya. Terus kemudian ikhram dan mukena. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mohon waktu kira-kira 10 menit Pak Ustadz bisa menambahkan doa-doa untuk perjalanan. Saya mohon begini Bu, kita hafalkan itu pada saat hari-hari yang sekarang ini. Bapak Ibu itu tidak pernah tidak keluar dari rumah kan? Selalu keluar rumah, selalu menyetir mobil, selalu di perjalanan, mobil bergerak dan sebagainya. Itu Rasulullah sebenarnya sudah memberi contoh doa. Dan doa inilah yang baru kita pelajari sekarang. Sebenarnya seharusnya sudah dari dulu. Mulai keluar rumah, doanya apa? Keluar rumah. Kemudian mulai kendaraan bergerak, keluar dari garasi, doanya apa? Waktu berjalan, doanya apa? Dan sebagainya. Pada waktu tiba di tempat, doanya apa? Gitu ya. Nah, kemudian oleh karena itu mungkin Pak Ustadz karena waktunya pendek, mungkin sekitar 10 menit. Pak Ustadz aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, barangkali sudah mengenal. Nama saya Acep Yusuf Abdullah. Insya Allah kita berangkat bersama, insya Allah, dalam mobil nanti. Saya kebagian waktu paling sedikit. Tadi Pak Ustaz sudah menerangkan relatif banyak dan cukup dimengerti, juga mengasihkan. Pak Iti juga, Pak Wahyu membawakannya dengan enak juga, betul. Yang ketiga, gak tahu saya. Cuma dalam masalah doa yang akan saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, saya akan mulai dengan pertanyaan pada Bapak-Ibu sekalian. Maukah Allah membukakan pintu kasih sayang buat kita semua? Mau nggak? Siapa yang tidak mau disayangi oleh suaminya? Siapa yang tidak mau dikasih oleh istrinya, oleh anaknya, oleh tetangganya, oleh anak buahnya, oleh atasannya? Pasti semua menginginkan dibukanya pintu kasih sayang dari mereka. Betul mau? Mau saya kasih resepnya seperti yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi. Man futiha babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Jadi kalau kita, kata Kanjeng Nabi, mau membukakan hati untuk mau berdoa, maka dijamin Allah akan membukakan abwabur rahmah. Jadi yang pertama, babud doa, satu pintu hati kita untuk mau berdoa, untuk mau menyeru Allah, untuk menjadikan Allah senantiasa bersama kita dengan seruan batin dan lisan kita, maka Allah akan membuka abwabur rahmah, pintu-pintu kasih sayang. Otomatis logikanya kalau lihat keterangan dari Kanjeng Nabi, ketika kita merasa kurang begitu diperdulikan oleh istri, oleh suami, oleh anak, oleh orang tua, oleh atasan, oleh bawahan, oleh sejawat, berarti kita kurang mau membukakan pintu hati untuk berdoa. Maka dari itu saya sarankan
dari Kanjeng Nabi ini yang saya sampaikan barusan menjadi motivasi kita mau untuk berdoa. Saya disuruh untuk menyampaikan doa yang berkaitan dengan perjalanan. Begini, singkatnya begini. Rumah, perjalanan, tanah haram, haramain. Berarti ada dua titik yang akan kita lalui. Titik di kampung sendiri, di negeri sendiri, titik perjalanan, dan titik tujuan. Maka saya istilahnya diharuskan menyampaikan yang titik pertengahan, artinya di jalan. Dimana tadi sudah dikasih motivasi oleh Pak Wahyu bahwa kita walaupun misalkan tidak dalam perjalanan umroh ini, pasti gitu kan, kita pun akan melaksanakan perjalanan tersebut. Jadi pertama yang harus kita camkan dalam hal ini berdoa ketika kita keluar rumah. Yang kedua ketika naik kendaraan apapun. Yang ketiga ketika kendaraan itu melaju. Yang keempat ketika melihat negeri tujuan. Selanjutnya ketika turun di negeri tujuan. Terus selanjutnya karena kita yang dituju tanah haram, maka berdoa ketika masuk tanah haram lain tersebut, baik Mekah atau Madinah. 6 doa ini usahakan kita menghafalnya, kita menghayati apa yang kita ungkapkan. Pertama, ketika kita keluar dari rumah, minimal kita baca Bismillah dan bertawakal padanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Hafal pasti ini ya. Ini harus hafal ini. Harus hafal. Kata Kanjeng Nabi, ketika seseorang turun dari rumahnya, maka 2 malaikat akan membawa panji buat dia. Dikasih panji, Pak, Bu, ketika kita turun dari rumah. Mau panji kebesaran fisabilillah atau panji kehinaan fisabilillah syaitan. Mana yang akan kita pilih? Tentu kita memilih yang pertama, fisabilillah, di mana kita akan berangkat melaksanakan umroh ini madmuman Allah in qabadahu dakhala jannah wa raja'a bi ajrin wa ghanimah. Kita berangkat atas panggilan Allah Subhanahu wa taala, kalau tertakdirkan meninggal dia akan masuk surga insyaallah gitu kan. Pada kata Nabi kalau seorang sedang ihram, saat kejadian waktu zaman Kanjeng Nabi ada seorang sedang melaksanakan ibadah haji gitu kan, manasik haji, tersungkur dari kendaraannya kemudian meninggal, dikuburkan, mau ditutup pakai kapan? Kata Nabi jangan, biarkan pakai itu yang dipakainya, sebab nanti dia akan tahu-tahu di yaumul ba'ats waktu seru yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, langsung begitu gitu kan, hebatnya gitu, bisa bypass langsung gitu kan, lebih daripada bypassnya Purbalenyi gitu, dari dari Jakarta.